Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Setiap negara pasti memiliki arah pandang dan acuan dalam bernegara. Acuan tersebut diciptakan bersamaan dengan dibentuknya suatu negara dan pasti memiliki tujuan. Di antaranya yaitu mengatur jalannya negara, mengatur kehidupan masyarakat, mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidup bangsa, serta menjadi identitas bangsa dalam dunia internasional. Acuan tersebut dikenal dengan sebutan ideologi. Menurut Suryanto Puspawardoyo, ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat menuju cita-cita bangsa. Dengan demikian, ideologi bukan sekadar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati untuk menjadi suatu keyakinan. Sama halnya seperti di Indonesia yang menganut ideologi Pancasilaisme, negara Arab Saudi juga menganut suatu ideologi fundamentalisme keagamaan yang dinamakan dengan ideologi Wahabisme yang lahir dan tumbuh menjadi sebuah ideologi besar. Fundamentalisme keagamaan adalah paham politik yang menjadikan agama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Segala kegiatan pemerintahan dan hukum-hukumnya juga diambil dari kitab suci, dan dasar negara sendiri memakai ideologi agama. Meskipun sejarah Jazirah Arab dimulai sejak belasan abad yang lalu, namun kerajaan Arab sendiri baru berdiri pada 23 September 1932, berasal dari dinasti Saud yang dirintis sejak abad ke-18 di bagian tengah semenanjung Arab. Awalnya, ketika seorang tokoh politik yang bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud bertemu dengan Muhammad ibn Wahab, seorang penyebar mazhab Hambaliyah. Dengan semangatnya, Abdul Wahab ingin membebaskan Islam dari kerusakan yang diyakininya telah menggerogoti agama Islam. Pada masa itu, modernitas telah mengenalkan konsep yang mengguncang kesadaran dan menambah kompleksitas tatanan sosial dan ekonomi. Kedua tokoh tersebut memutuskan untuk menggabungkan pemahamannya masing-masing untuk dapat mewujudkan daulah Islamiyah. Al-Saud kemudian mulai berpijak pada ideologi mazhab Wahabi yang selanjutnya menjadi dasar ideologi kekuasaan pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung Jazirah Arab dengan ditetapkannya Arab Saudi sebagai negara yang sah pada tahun 1932. Paham Wahabi pun turut serta dideklarasikan sebagai ideologi negara Arab Saudi yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ideologi Wahabisme berbasis pada apa yang disebutnya sebagai pemerintahan Tuhan atau al-hukumah al-ilahiyah. Konsep tersebut didasarkan pada doktrin Khawarij klasik yakni la hukma illa lillah yang bermakna hanya Tuhan yang berkuasa atas alam ini karena dia adalah pencipta satu-satunya. Dengan doktrin ini, Al-Wahhab tidak menerima sistem pemerintahan lain di luar pemerintahan Tuhan yang dia maksud. Tujuan dari ideologi Wahabisme tersebut untuk memeretkan ajaran Islam dalam konsep negara, khususnya dalam bidang tauhid sebagai ajaran pokok Islam. Tidak ingin mengubah ajaran Islam dengan penafsiran baru terhadap wahyu, melainkan membawa misi memberantas unsur-unsur dari luar dari ajaran Islam yang masuk ke dalam ajaran Islam dengan maksud mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana yang dianut dan dipraktikkan pada abad ketiga Hijriah. Peran penting dari Wahabi dibutuhkan oleh penguasa Saudi untuk kepentingan politik, diantaranya yaitu untuk menangkal pengaruh ideologi Nasyarisme berbasis sosialisme Mesir. Untuk konteks sekarang, situasi dan kepentingan politik Saudi sudah berbeda. Karena itu, kebutuhan kerajaan Saudi terhadap Wahabisme pun tentu tidak sama. Kerajaan Saudi sekarang membutuhkan Islam moderat, sehingga ulama Wahabi seakan dihadapkan pada pilihan untuk mendukung atau melawan pihak kerajaan. Tentunya, semua pilihan memiliki konsekuensi masing-masing yang tentunya berdampak pada eksistensi Wahabi di Arab Saudi. Untuk memperkuat posisinya di hadapan penguasa Arabia itu, Al-Wahhab menawarkan konsep ketaatan mutlak masyarakat pada penguasa, menolak musyawarah, dan melarang mereka keluar dari suatu negara. Sebagai negara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan yang absolut berdasarkan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga dibuat berdasarkan syariat Islam sampai pada tuntunan dan paduan raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Arab Saudi juga dibuat berdasarkan ajaran Islam. Dalam penegakannya, selain kepolisian reguler, Arab Saudi memiliki polisi rahasia, mabahith, dan mutawa. Sistem ekonomi Arab Saudi mengacu pada sistem perekonomian syariah, yaitu ekonomi rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, sistem perekonomian ini menentang eksploitasi oleh pemilik modal. Sistem perekonomian di negara ini pada umumnya tidak ada pengaruhnya dengan turun naiknya dolar atau moneter dunia. Pemerataan ekonomi di negara ini juga merata karena berbasis pada aturan ekonomi. Negara yang menganut ideologi fundamentalisme keagamaan selain Arab Saudi yaitu Iran, yang ideologinya bernama Syiah. Walau kedua negara tersebut sama-sama berideologi Islam, tetapi ideologi tersebut berbanding terbalik dengan ideologi Arab Saudi, yaitu Wahabi yang masuk ke dalam Sunni. Dalam perkembangannya, rivalitas Arab Saudi dan Iran di regional Timur Tengah dipicu oleh perbedaan paham keagamaan atau sektarianisme antara Sunni dan Syiah. Setiap ideologi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia menganut ideologi Pancasilaisme. Di sini, kami akan membandingkan antara ideologi Wahabisme yang dianut oleh Arab Saudi dengan ideologi Pancasilaisme yang dianut oleh Indonesia. Kelebihan ideologi Arab Saudi yaitu adanya faktor identitas bersama berdasarkan agama yang menyebabkan adanya kesamaan hak individu untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan kekurangan ideologi Arab Saudi diantaranya yang pertama, adanya sistem kekuasaan dinasti atau kerajaan hingga rakyat tidak bisa memilih pemimpinnya. Yang kedua, adanya sistem diktator. Yang ketiga, tidak adanya persamaan dan kebebasan politik dan adanya stratifikasi nilai ekonomi dan modal. Kelebihan ideologi Indonesia yaitu yang pertama, warga negara memiliki kebebasan dan kemerdekaan hak asasi dalam hal politik dan kewarganegaraan. Yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Sedangkan kekurangan ideologi Indonesia diantaranya, yang pertama, terjadi konflik di masyarakat akibat adanya perbedaan pandangan politik. Yang kedua, dengan adanya kebebasan berpendapat, maka rakyat dapat mengeluarkan pendapat meskipun bersifat negatif dan mengkritik pemerintahan. Yang ketiga, belum mampu menjamin keadilan distributif karena hakikat politiknya memberikan peluang bersaing. Berdasarkan dari kelebihan dan kekurangan tersebut, maka tentu saja ideologi keagamaan Wahabisme Arab tentu saja tidak dapat diaplikasikan di negara Indonesia karena ideologi tersebut sangat kontras dengan kondisi yang ada di Indonesia. Walaupun di Indonesia mayoritas beragama Muslim, tetapi jika diterapkan sebuah ideologi yang hanya mengacu pada sebuah agama, maka akan terjadi banyak kekacauan juga. Berkaca pada pemberontakan DITI yang terjadi di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan yang ingin mendirikan sebuah negara yang menganut ideologi dan berdasar pada ajaran Islam. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Pancasila yang berdasar pada persatuan dalam keberagaman dengan tidak menonjolkan suatu kelompok tertentu.